Kemarin kita baru saja menyaksikan pertunjukan komedi sekali lagi dari Chelsea. Kita harus kasih tepuk tangan seberapa buruknya Chelsea dan seberapa kayak badutnya pemain-pemain ini. Soalnya mereka itu udah dikasih hadiah loh sama wasit. Udah dikasih 1 penalti, terus dikasih kartu merah pula. Terus mereka udah sempat unggul 2-1, tapi hasil akhir tetap 2-2 buat Chelsea. Dan yang lebih kocaknya lagi, Burnley masih bisa menciptakan 18 tembakan dengan 10 pemain. Itulah yang menunjukkan Chelsea defense-nya itu hancur banget. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika skor itu masih 1-1, Chelsea yang seharusnya lebih menggebu-gebu kan, dapetin gol kemenangan. Tapi malah si Burnley ini masih terus agresif. Kelihatannya mereka ngelihat ini tim memang tim konyol gitu loh. Walaupun dengan 10 pemain kita masih bisa nyerang dan coba dapetin gol kemenangan. Dan salah satu masalah terbesarnya Chelsea nggak cuma di laga ini tapi sepanjang musim adalah center back mereka itu hancur banget. Konyol banget. Badiashile sama Disasi, mereka berdua nggak layak buat main di Liga Inggris, kalau gue bilang sih. Dan mungkin ada pengaruhnya ya dari cederanya Thiago Silva dan Levi Colwill. Tapi yang lucunya, pas masih ada Levi Colwill, si Pochettino ini tetap suka mainin Disasi sama Badiashile. Kalau gue bilang itu bukan masalah cedera, memang si Pochettino ini selalu seleksi pemainnya itu konyol banget, ya, konyol banget. Jadi kita bisa lihat bagaimana performa kedua center back ini. Jadi si Burnley ini lagi dapat bola ya kan, di sayap ya. Lagi dapat bola, si Palmer agak sedikit lengah jaga satu pemain si Burnley dan pemain Burnley ini langsung kasih crossing ke dalam kotak penalti. Dan kita bisa lihat ya dari crossingnya. Ini open header atau header yang nggak dijaga sama sekali. Bisa kita lihat si Disasi posisinya nggak ada di mana-mana, dia nggak coba ngejegal satupun pemain Burnley, dan si Badiashile cuma bisa ngelongo aja, nggak ngeliat gitu pemainnya itu ada di mana. Dia nggak coba ngelompat atau nggak coba ngeliat sekeliling. Dia tuh bener-bener buta sama situasi sih kedua pemain ini. Dan sekali lagi kita bisa lihat nih dari sini marking buruknya dari si Badiashile. Ini ada bola corner buat Burnley. Dan bisa kita lihat si Badiashile sekarang memang coba ngelompat. Tapi dia kelihatannya ngelompatnya terlalu dini. Dan akhirnya si J. Rodriguez yang bisa mendapatkan sundulan gratis yang hanya bisa terbentur tiang. Tapi bisa kita lihat si Badiashile ya. Dari sini bisa kelihatan kalau dia itu gagal menentukan lokasi jatuhnya bola. Dan akhirnya ngelompatnya terlalu pagi. Ngelompat, tapi keputusannya salah. Itu bisa kita lihat dari Badiashile sama si Disasi ya. Badannya gede, punya fisik yang bagus, kelihatannya oke nih jadi center back di Liga Inggris. Tapi selalu membuat keputusan-keputusan yang error. Dan ini nggak bisa ditoleransi di Liga Elite seperti Premier League. Dan itu mungkin salahnya si Pochettino dan juga salahnya Chelsea secara keseluruhan. Karena Pochettino terus-terusan membuat seleksi pemain yang salah. Dan Chelsea karena mereka membeli pemain yang nggak berpengalaman. Jadi sebetulnya si Petrovic ini sepanjang permainan mainnya bagus banget sih. Tapi dia yang membuat kesalahan yang fatal ya. Yang membuat skor disamakan kedudukan jadi 2-2. Ada bola mati lagi nih dari corner kick buat Burnley, dan bolanya itu sekali lagi si Dara O'Shea ini nggak ada yang marking, nggak ada satupun pemain Chelsea yang melakukan marking, dan bola gratis buat dia. Dan si George Petrovic kelihatannya ini sebetulnya bukan bola yang terlalu keras loh ya. Petrovic mungkin ngelihat kelihatannya bolanya ini agak terlalu pelan, mungkin dia bisa nangkep. Tapi kalau mau nangkep, ya nangkepnya yang mantep begitu. Tapi saat itu kurang mantep dan akhirnya bola pun masih bisa
masuk ke dalam gawangnya sendiri. Dan akhirnya ini menciptakan situasi dengan skor 2-2. Dan sebetulnya ya inilah kurang berpengalaman nih ya dari sang kiper. Sebetulnya pilihan terbaiknya ya tepis aja lah ke atas. Keluarin lagi aja buat corner gitu loh. Nggak usah ambil resiko yang enggak gitu. Jadi ini kita bisa salahin ya pengalaman skuadnya Chelsea. Badiashile, Disasi, dan Petrovic. Nggak ada yang bisa jadi pemimpin di tim ini. Dan itulah salahnya Chelsea. Karena mereka itu selalu beli pemain-pemain muda doang. Nggak ada pemain-pemain tua dan berpengalaman. Jadi kalau kita ngejelasin pertahanannya Chelsea, memang buruk banget Chelsea itu. Pochettino nggak bisa ngeralat kesalahan dari lini pertahanan Chelsea sepanjang musim. Tapi untungnya buat Chelsea masih ada nilai positif kecil. Karena sekali lagi Cole Palmer yang menjadi penyelamat Chelsea di laga kemarin itu. Dan kita harus mengingat Palmer itu masih umurnya belia banget. Baru 21, tapi udah diandalin jadi pemain penting di klub sebesar Chelsea loh. Itulah seberapa parahnya ya situasinya di Chelsea sekarang ini harus mengandalkan pemain semuda ini. Dan kemarin itu cuma si Palmer aja ya yang bisa menyelamatkan muka-mukanya Nicholas Jackson dan Mykhailo Mudryk ya. Karena kedua pemain ini nggak bisa menyelesaikan peluang sama sekali. Jackson, dia itu dapat bola di dalam kotak penalti, selalu coba geser bolanya ke kaki kanan. Dia tuh nggak berani nendang dengan kaki kirinya. Soalnya kalau nendang dengan kaki kirinya mungkin kelihatan buruknya kali ya. Kelihatan jelek ya. Jadi dia mendingan antara geser ke kaki kanan atau lolosin aja bolanya. Jadi sering kali dia tuh dapat bola di dalam kotak penalti, kelihatannya bola itu kayak meleset. Tapi dia tuh kayak nggak mau nendang begitu loh. Dan sama juga dengan Mudryk. Mungkin beda halnya dengan Jackson ya. Tapi Mudryk itu mungkin lebih ke pembuatan keputusan ya. Ketika dia di luar kotak penalti, dia bisa kasih cross. Tapi dia tuh beberapa kali memutuskan untuk buat tembakan jarak jauh begitu. Dan itulah beban yang harus ditanggung oleh Cole Palmer ya. Palmer ini yang satu-satunya pemain yang bisa mengangkat pemain-pemain blunder Chelsea saat ini. Dan dia pun yang mencetak 2 gol untuk Chelsea. Ada 1 gol pertama itu dari penalti yang diberikan dan dihadiahkan oleh Darren England. Kita harus ingat Darren England ini adalah wasit kontroversial yang berhasil menganulir golnya Luis Diaz melawan Tottenham. Dan sekali lagi dia membuat error yang fatal buat Burnley karena penalti yang dia hadiahkan itu sama sekali bukan penalti. Itu cuma dorongan biasa dari Asignon buat Mykhailo Mudryk. Mudryk itu yang terlalu lemah, nggak kuat, nggak bisa terima hadangan, dan akhirnya jatuh. Itu sama sekali bukan penalti. Dan ada satu gerakan dari si Darren England ini ya, si wasit, seakan-akan Asignon ini, defender Burnley itu melakukan sikut. Jadi pantas buat penalti. Tapi kalau kita lihat dari rekaman VAR itu sama sekali nggak ada sikut. Itu cuma tarik di bahu aja. Begitu. Dan anehnya lagi si VAR ya, orang-orang di VAR itu nggak becus semua. Mereka lihat itu nggak ada error yang jelas dari wasit. Jadi mereka tetap kasih penaltinya. Aneh banget, itu jelas bukan penalti. Oke, gue bukan penggemar Chelsea atau gue bukan pembenci Chelsea, tapi itu jelas sebagai netral itu bukan penalti sama sekali. Dan yang lebih kocaknya lagi, Darren England setelah kasih penalti, dia kasih kartu kuning kedua buat Asignon. Tapi kita menjauh dari sana, kita harus memuji bagaimana si Cole Palmer ini dengan tenang dan dengan PD-nya membuat satu penalti Panenka. Mungkin dia tuh agak sedikit melihat ya gerak-geriknya si Muric ya, kipernya si Burnley. Kelihatannya agak terlalu gegabah, terlalu berantusias untuk melakukan penyelamatan. Jadi mungkin bisa dibaca oleh Palmer kalau dia itu mungkin antara gerak ke kiri atau ke kanan. Jadi si Palmer ini langsung pilih tengah. Dan dengan tenang dan dengan PD-nya dia itu melakukan Panenka chip ya. Levelnya luar biasa banget.
ini adalah kelakuan seorang pemain level top. Semua pemain top itu harus ada sedikit arogansinya, ada sedikit ketengilannya lah gitu loh. Dan si Palmer ini punya banget tengil-tengilnya gitu loh. Dan bisa kita lihat dari mukanya si Muric ya. Mukanya tuh kayak agak kesel, kayak nggak dapet respect gitu loh. Tiap kali dapat kalau dipanen kain begitu pastinya tuh kesel lah ya. Tapi ya itulah, itu nggak bisa salahin ke Palmer. Memang si Palmer ini memang pemain yang menakjubkan sekali. Dan untuk gol keduanya si Palmer ini sekali lagi dia itu bergerak ke area sentral ya, karena Chelsea itu lagi membutuhkan gol kemenangan, jadi mendorong si Palmer ini agak ke sentral. Dan dia yang memulai serangannya sendiri, dia yang pegang gocek-gocek bolanya, dan Enzo Fernandez dapat bola, dan ini ada sedikit kontribusi kecil dari Raheem Sterling, dia yang memberikan assist, dan assistnya itu sebetulnya lumayan bagus ya, sebuah backheel pass buat si Palmer ini. Tapi itu kontribusi satu-satunya si Sterling sih jujur. Tapi backheelnya bagus dari si dari Sterling, dan menemukan Palmer di ruang kosong di dalam kotak penalti, dan finishingnya itu sangat bagus banget, yang seharusnya bisa membuat Jackson malu abis-abisan, karena ini finishing seorang striker. Tapi ya itu, setelah si Palmer mencetak gol kedua, 3 menit kemudian Burnley bisa menyamakan kedudukan. Mentalnya Chelsea itu memang lagi loyo banget. Memang mereka tuh jelek abis, dan kalau gue bilang sih batas kesabarannya itu udah abis ya buat Pochettino ya. Seharusnya sih dia dipecat ya, tapi mungkin karena cuma sisa 10 laga aja sampai akhir musim, mungkin masih bisa bersabar dikit begitu. Tapi kalau gue bilang Pochettino kayaknya udah nggak ada alasan lagi sih buat bertahan di Stamford Bridge. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gue tentang performa komedi Chelsea kemarin itu. Kalau kalian setuju, kalian bisa langsung kasih like dan subscribe, dan juga kasih komen apa aja di bawah. Gue bakal baca semua komen kalian. Dan kalau kalian nggak setuju, nggak apa-apa, kalian juga bisa kasih komen di bawah apa yang kalian nggak setujui dari video ini. Oke, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, kasih komen di bawah.